Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu yang berkaitan tentang kompetensi mengenai menerapkan instalasi koneksi internet. Tujuan yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep internet. Kemudian yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat menentukan peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi internet. Kemudian yang ketiga yaitu siswa diharapkan dapat menentukan cara konfigurasi koneksi internet. Lalu yang keempat yaitu melakukan konfigurasi koneksi internet. Kemudian yang kelima yaitu siswa diharapkan dapat menguji hasil konfigurasi koneksi internet tersebut. Kemudian yang terakhir adalah siswa diharapkan dapat membuat laporan hasil konfigurasi internet. Oke, teori singkatnya yaitu apa sih internet? Internet adalah yang disebut juga dengan interconnection networking, memiliki pengertian yaitu jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan miliaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis dan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lain sebagainya. Pada dasarnya internet adalah jaringan global yang mana menghubungkan semua jaringan di seluruh belahan dunia ini. Kemudian secara singkatnya ini awalnya itu adalah berawal dari proyek daripada Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyeknya yang dinamakan Net. Beberapa konfigurasi perangkat lunak yang dilakukan antara lain ini adalah beberapa konfigurasi perangkat lunak yang sering dilakukan ketika kita mengkoneksikan ke internet supaya komputer kita terhubung dengan internet seperti apa. Kita ada beberapa konfigurasi secara perangkat lunak. Yang pertama yaitu konfigurasi routing, kemudian yang kedua yaitu konfigurasi domain, gateway, dan yang terakhir adalah konfigurasi workstation atau LAN itu sendiri. Atau workstation itu adalah semua komputer yang terhubung di dalam jaringan. Oke, metode koneksi internet itu ada beberapa metode atau beberapa cara supaya komputer kita itu bisa terhubung dengan internet. Di sini saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu analog dial-up, yaitu proses menghubungkan sebuah komputer untuk terhubung dengan internet itu melalui jaringan telepon dengan cara dial-up. Syarat daripada dial-up itu nanti yaitu harus ada nomor yang dihubungi, kemudian username dan passwordnya. Tentu nomor dan username dan password itu sudah ditentukan oleh ISP. Apa itu ISP? ISP adalah Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Kalau di negara kita itu di kebanyakan ada Telkom, kemudian ada Bisnet dan sebagainya. Itu adalah jasa-jasa penyedia layanan internet. Kemudian yang kedua adalah koneksi dengan jaringan licensed line. Yang dimana koneksi ini ada terbagi menjadi 2 lagi, yaitu koneksi dengan ISDN atau Integrated System Digital Network. Kemudian yang kedua adalah koneksi dengan DSL atau Digital Subscriber Line. Ini sudah mengacu pada koneksi yang full time 24 jam dibanding dengan dial-up. Kalau dial-up itu koneksi internetnya sesuai dengan kebutuhan saja. Ketika mau internetan kita harus dial-up dulu supaya dapat internet. Tapi kalau untuk koneksi yang keduanya ini itu biasanya dilakukan selama ada listrik, jadi ada sumber daya. Artinya modem itu bisa selalu terkoneksi dengan ISP seperti itu. Jadi yang membedakan adalah lama tidaknya antara dial-up dan koneksi yang kedua ini.
Kemudian yang ketiga yaitu koneksi melalui jaringan wireless. Nah, ini jaringan wireless itu berbagai macam-macam cara yang dilakukan oleh para pengguna internet. Biasanya yang populer yaitu menggunakan hotspot. Kemudian kalau mengkoneksikan pakai smartphone, mungkin smartphone pakai hotspot di smartphone sehingga komputer mendapatkan internet dari smartphone. Jadi ketiga cara ini adalah membutuhkan sebuah alat untuk menghubungkan ke jaringan internet. Jadi membutuhkan sebuah modem. Jadi melalui koneksi line provider telepon supaya komputer kita terhubung dengan internet seperti itu. Ini topologi yang sederhana yang berkaitan dengan dial-up, di mana dial-up ini biasanya digambarkan seperti ini, mulai dari connection komputer yang ada di rumah kita, kemudian dari komputer kita hubungkan ke modem, kemudian modem dihubungkan dengan line telepon sampai ke ISP seperti itu. Nah, posisi dial-up-nya di mana? Dial-up-nya itu adalah di komputernya sini. Nah, jadi melalui komputer nanti dial ke luar sehingga nanti kalau sudah terhubung si komputer tersebut bisa terhubung dengan internet. Nah, kalau zaman dulu waktu saya sekolah dulu itu ada ISP yang menyediakan dial-up dengan nama servisnya yaitu Telkomnet Instan dengan nomor biasanya kalau dulu nomornya adalah 0809899 kali ya, Telkomnet Instan ya, itu seperti contohnya seperti itu. Kemudian muncul teknologi yang baru yaitu yang berkaitan dengan koneksi yang kembangkan terus sehingga muncullah modem DSL, ADSL. Ini adalah perkembangan daripada dial-up di mana koneksi ini 24 jam biasanya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa si pemakai tidak ribet begitu koneksi internet harus dial-up dulu. Itu tidak seperti itu. Kalau di teknologi DSL ini untuk dial-up ke ISP itu secara otomatis di dalam modem sehingga si pengguna internet tidak perlu melakukan atau membuat dial-up secara manual lewat komputer seperti itu. Baik, seperti yang saya contohkan di sini ada beberapa modem, contohnya modem itu banyak sekali untuk modem dial-up. Kalau di zaman dulu itu ini modemnya. Oke, ini di modemnya. Oke, sorry. Ini sudah DSL. Kalau modem yang dial-up, Telkom Net, kira-kira masih bisa nggak? Ini sekitar tahun 2005-an masih ada yang masih banyak menggunakan dial-up. Modemnya kurang lebih mana ya? Modemnya sangat langka ternyata di internet. Nah, ini untuk nomornya dulu. Biasanya untuk nomor dialnya, kemudian username-nya biasanya @telkomnet instan. Oke, untuk modemnya sih kurang lebih sama, hampir sama dengan modem yang ADSL, cuma berbeda fungsinya saja. Di mana cara membuat dial-up-nya seperti ini. Oke, dial-up seperti ini, dial-up. Kita masukkan nomor dial-up-nya 0809899 kali, kemudian username-nya Telkomnet Instan, password-nya Telkom atau internet. Saya juga sudah lupa ini karena sudah lama sekali. Kalau di Windows 10
mungkin kalian bisa membuat dial up sendiri dari menu network. Kemudian masuk ke apa ya? Masuk di koneksi ini kemudian masuk di masuk di ini, dari sini juga bisa, kemudian tekan Alt mungkin. Nah, ini. Jadi menu file dan sebagainya tidak akan keluar kalau kita tidak menggunakan Alt. Alt sama kombinasi F, E, V dan sebagainya di menu. Jadi harus pakai Alt, kemudian file, new connection. Nah, ini untuk membuat dial up seperti ini dulu. Kalau mungkin untuk Windows 10 ini saya kurang tahu apakah masih sama caranya. Oke. Oh, 19. Oh, ini. Dial up-nya di sini ternyata. Oke, menu dial up-nya. Setup new connection, kemudian manual ini dial up, kemudian next. Oke, manual. Kemudian ini network name-nya apa? Oh, ini untuk wifi ya. Untuk yang manual itu adalah ini, setup. Biasa seperti ini. Mungkin ini masih bisa atau enggak ya? Saya juga lupa. Kalau di Windows yang lama itu seperti ini ya tampilannya. Di menu koneksinya seperti ini. Kalau ini mengikuti cara ini. Nah, ini sepertinya sama dengan Windows yang sekarang. Oke, telepon. Kemudian masukkan ini teleponnya. Oke, caranya mestinya sama. Koneksi internet seperti ini. Kemudian setup anyway. Oh ya, ini ternyata ada. Dari sini connection to network. Kalau ini untuk membuat dial up VPN ya. Jadi untuk koneksi VPN, barangkali kalau kalian memiliki server VPN di mana gitu, kemudian mengkoneksikan, ini caranya yaitu lewat koneksi VPN. Kemudian kalau ini pakai manually wireless, kalau kita ingin menghubungkan komputer kita terhubung dengan WiFi dengan menggunakan media wireless. Kemudian ini untuk access point. Kalau ini untuk dial up, nah seperti ini. Oke. Kemudian pilih setup new connection, dial up connection. Ini ada yang broadband, ada yang dial up. Ini yang sudah menggunakan DSL kabel, ini yang menggunakan dial up ISDN atau dial up seperti ini. Oke. Kemudian nomornya 080989 kali. Ini kalau untuk yang koneksi atau internet. Ya kurang lebih seperti ini cara membuat koneksinya. Kalau nah di sini sehingga akan ini koneksi dial up. Kalau kita mau menghubungkan komputer kita dengan internet, itu terlebih dahulu kita harus menghidupkan dial up. Jadi syaratnya adalah ingin terhubung melalui jalur telepon atau telekomunikasi, sehingga kalau kita mau menggunakan internet terlebih dahulu kita harus mengaktifkan ini untuk dial up. Tapi kalau kita menggunakan DSL atau yang broadband, itu posisi dial up-nya itu sudah ada di dalam modemnya. Modemnya seperti ini tadi, DSL. Contoh modemnya, nah ini. Ada beberapa merek modem yang sangat banyak sekali, dan kemudian banyak juga teknologinya yang bermacam-macam. Khusus untuk modem-modem yang sudah pernah saya pakai, itu yang modem seperti ini
Ini modem Pelion yang cukup populer waktu itu. Ini memiliki kemampuan yang cukup bagus di dalam apa itu namanya, di dalam menangani panas. Jadi kalau kelamaan biasanya modem itu kan panas. Kalau panas nanti juga akan berpengaruh kepada koneksi. Kalau sudah terlalu panas maka koneksinya biasanya putus nyambung. Kalau kita menggunakan modem ini, dulu sepengalaman saya itu sangat bagus sekali dan tahan panas. Kemudian untuk yang lain-lain yang sudah pernah saya pakai juga atau setidaknya pernah saya koneksikan itu modem yang seperti ini. Modem-modemnya seperti ini juga pernah pakai. Ini biasanya bawaannya Telkom yang menggunakan merek. Nah ini ya. Ini biasanya modem yang seperti ini sudah dilengkapi dengan WiFi. Jadi sudah ada wirelessnya. Jadi ketika dikoneksikan ke internet, kemudian dibuang lagi lewat jalur WiFi atau LAN. Jadi di belakangnya ada LAN-nya ini untuk jalur kabelnya. Kemudian yang warna biru ini untuk koneksi dari ISP-nya, masuk ke modem, kemudian dial up, keluar lagi lewat WiFi atau lewat LAN. Jadi ada koneksi lainnya. Ini contoh-contoh modem ADSL. Untuk modem ADSL yang pertama kali mungkin saya pernah pegang ini sekitar tahun 2010-an ada ini modemnya seperti ini. Ini mereknya Linksys, lumayan juga, cuma kalau dibanding dengan yang tadi itu sudah sangat berbeda karena juga ya teknologinya sudah berbeda, kemampuannya berbeda. Kemudian selain modem itu untuk koneksi ISDN dan DSL itu seiring perkembangannya itu juga sudah mampu untuk dipisahkan antara jalur line telepon dengan jalur internet sehingga tidak mengganggu kalau ada telepon masuk itu internet berjalan, tidak seperti koneksi sebelumnya. Sebelum ada alat ini itu ketika ada orang telepon pasti dial up-nya putus seperti itu. Nah itu alatnya seperti ini. Jadi ada splitter namanya. Splitter ini untuk memisahkan antara jalur ADSL dengan jalur line teleponnya. Sehingga ketika ada orang telepon maupun orang yang berinternetan keduanya bisa jalan bersamaan. Seperti itu splitter namanya. Oke, makronya seperti ini. Ini barangnya kecil tapi sangat bermanfaat. Oke, itu berkaitan dengan koneksi internet. Jadi berbagai macam cara untuk menghubungkan komputer kita ke internet itu macam-macam caranya. Yaitu yang pertama ada dial up, kemudian bisa menggunakan cara yang kedua yaitu tentang transit line yang menggunakan modem DSL, ADSL, broadband. Kemudian juga yang ketiga adalah koneksi WiFi atau wireless. Itu bisa seperti ini, saya juga pakai tethering HP. Jadi ini menggunakan tethering HP. Kalau kita sebagai klien hanya cukup menghubungkannya connect gitu aja, nanti sudah terhubung dengan hotspot yang kita buat dari kita. Ini cukup mudah sekali sekarang membuat sebuah koneksi internet. Dulu bahkan juga bisa membuat dengan menggunakan atau dengan koneksi Bluetooth. Jadi Bluetooth itu juga bisa digunakan untuk membuat sebuah jaringan kecil. Bluetooth ini juga bisa dikoneksi antara komputer kita dengan smartphone atau dengan telepon kita yang dulu belum ada wifi-nya. Mungkin adanya Bluetooth itu bisa dikoneksikan ke komputer kita lewat Bluetooth ini. Biasanya menggunakan dinamakan koneksi PAN atau personal area network. Jadi nanti join ke smartphone kita sehingga komputer kita terhubung dengan internet.
berbagai cara, yang menggunakan Bluetooth, koneksi lewat jalur Bluetooth, bisa juga koneksi internet lewat tethering USB. Jadi artinya kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan smartphone kalian untuk menghubungkan ke komputer, menghubungkan internet dari smartphone ke komputer, sehingga komputernya bisa digunakan untuk berinternet seperti ini menggunakan USB. Ini biasanya menggunakan kabel data USB bawaan smartphone. Jadi itu beberapa cara dalam mengkoneksikan komputer kita supaya terhubung dengan internet. Kemudian yang paling banyak lagi adalah cara mengkoneksikan jaringan wireless ini berbagai macam cara. Tentunya sekarang bermacam-macam caranya, terutama untuk di teknologi yang digunakan khususnya di smartphone itu jaringannya sudah sangat bermacam-macam. Dulu mulai 2G, kemudian 4G, sekarang sudah 4G LTE dan sebagainya. Itu adalah sebuah teknologi, di mana teknologi itu juga dikembangkan sesuai dengan proyeksi kebutuhan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya tentang koneksi internet seperti itu. Mungkin secara singkat itu saja yang bisa saya jelaskan, atau mungkin saya jelaskan sedikit mengenai topologi atau bentuk sebuah layout jaringan yang sederhana, mulai dari USB hingga sampai ke komputer kita. Topologinya sangat simpel ya, kalau digambarkan kita hanya membutuhkan sebuah modem saja. Yang pertama itu pasti posisinya adalah seperti ini, ada PC kita supaya terhubung dengan internet. Seperti apa ini internetnya misalkan. Kemudian ada modemnya ada nggak ya? Modem nggak ada. Modem support. Seperti ini saja. Ini anggap saja modem. Oke, jadi koneksi antara komputer kita supaya ke internet itu biasanya jalurnya seperti ini. Jadi kalau kita hubungkan, seperti ini. Oke, saya jelaskan secara singkat. Ini adalah ISP. Kemudian dari ISP itu lewat jalur transmisi kabel. Kemudian dari transmisi kabel ini masuk ke modem, kemudian keluar lagi dari modem ini, keluar ke komputer. Nah, koneksinya paling simpel seperti ini. Jadi di komputer kita, ini nanti kita akan berinternet dari sini. Kalau kita menggunakan koneksi atau menggunakan modem ADSL seperti ini, modem ADSL ini tidak usah di komputer kita, tidak usah melakukan membuat dial up secara manual, tidak, tetapi dial up itu sudah ada di dalam modemnya ini. Sehingga koneksi antara modem ke ini sudah terbentuk di dalam modem ini. Intinya adalah di dalam ini. Jadi di dalam modem ini ada username, kemudian juga ada passwordnya untuk terhubung dengan ISP. Nah, biasanya username dan password itu diberikan oleh ISP. Dalam hal ini, kalau di negara kita atau di lokasi kita itu biasanya kalau kita menggunakan Telkom, berarti ya kita harus memperolehnya dari Telkom dan didapat username password seperti itu. Kemudian selain itu, nanti ketika ini sudah terhubung dengan internet, sudah terhubung dengan ISP, maka di modem ini nanti juga akan dapat IP address, kemudian dapat net masknya berapa, kemudian gateway-nya berapa, DNS-nya berapa. Nah,
di sini di modem seperti ini biasanya kita mendapatkan IP yang secara dinamis atau IP yang berubah-ubah, dinamik. Ada juga yang mendapatkan IP tetap atau statis, ada juga seperti itu. Ini biasanya tergantung dengan paket berlangganannya apa, seperti itu. Jadi kalau nanti di sini ada IP statisnya, mungkin kita bisa mengolahnya untuk keperluan kita membuat server di salah satu tempat kita, sehingga komputer kita ini menjadi server, bertindak sebagai server, sehingga server nanti akan bisa diakses dari manapun menggunakan IP yang kita peroleh secara statis tadi, dengan cara teknik forwarding seperti itu. Jadi ketika ada orang lain mengakses IP statis tadi, maka akan di forward ke server kita, sehingga server kita dapat diakses orang lain tersebut, seperti itu. Tapi kalau yang kita peroleh adalah IP dinamis, IP yang sering berubah, maka teknik ini tidak akan mudah, artinya nggak akan berhasil karena IP itu kan berubah, sehingga settingan di sini juga mesinnya harus berubah juga menyesuaikan dengan yang ada di sini. Seperti itu. Jadi untuk yang dinamis itu susah untuk kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai IP server. Cara koneksi atau cara mengkonfigurasi sebuah modem ADSL, kalian bisa mempraktekannya lewat simulasi. Jadi ada simulasi, web simulasi daripada merek produk tertentu. Ini ada simulasinya. Silakan buka di merek ini ada disediakan sebuah web di mana untuk melakukan simulator atau simulasi melihat perangkat lunak di dalamnya, sekaligus cara mengkonfigurasinya seperti apa. Di sini ada di webnya ini ada TP-Link emulator. Oke, di sini tinggal pilih produknya apa. Ini ada router, WiFi router, kemudian ada network expansion, ring extender, kemudian ada jenis wireless, kemudian ada smart home, kemudian ada VPN router, kemudian ada manage switch atau switch manageable ya. Kemudian ada load balancing broadband router, ada power LAN, ada smart switch, banyak sekali produknya. Sehingga kalian harus memilih salah satu yang berfungsi sebagai modem. Ada nggak modem? DSL. Oke, mungkin ini. Sebentar, modem. Tipenya kita search berdasarkan tipenya. Modem. Coba menggunakan DSL. Kira-kira bisa tidak apa tidak. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan persis di mana kita bisa melakukan konfigurasi sebuah perangkat. Ya, yang merek ini perangkatnya ini adalah wireless and gigabit ADSL 2 plus modem router. Jadi modem ini juga dilengkapi dengan wireless, juga berfungsi sebagai router juga, sehingga nanti ketika dapat internet kemudian bisa kita lempar ke wireless. Jadi ini menu wirelessnya, ada beberapa setupnya seperti ini. Ada mode setup quick-nya, ada ini quick setupnya. Jadi setupnya seperti ini. Next, kemudian mau setupnya seperti apa. Ini adalah tipe koneksi ke providernya menggunakan apa. Nah, ini yang perlu kita tahu dari
ISP-nya. ISP-nya itu memberikan koneksi apa? Kalau kita biasanya menggunakan PPOE atau PPOA. Nah, ini biasanya seperti ini. Jadi antara kedua ini. Kalau menggunakan PPOE berarti kita harus tahu username dan passwordnya, atau mungkin pakai ini, sama juga. Jadi seperti itulah. Jadi koneksinya bisa antara kedua. Atau mungkin bisa juga dinamis. Dinamis ini artinya kita mendapatkan IP nanti yang terhubung dengan ISP secara otomatis atau IP dinamik seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa ngeset wireless atau hotspotnya free misalnya. Ini adalah contoh pengaturan di wireless routernya. Channelnya ini bisa kita buat otomatis saja, kemudian modenya kita buat maksimal aja. Kemudian ini adalah password untuk WiFi-nya, nanti passwordnya apa. Ini wireless network name atau SSID, ini adalah nama WiFi-nya seperti ini. Nah, ini menggunakan WiFi, misalkan SSID-nya Sinar seperti ini. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau kita membuat password, kita masukkan passwordnya. Coba aja. Next, seperti ini. Kemudian save. Ini sudah selesai. Nah, nanti kalau sudah sukses semua, maka bisa terhubung ke internet seperti itu. Tinggal melihat statusnya di sini. Nanti statusnya bagaimana. Up-nya berapa, downstream-nya berapa. Ini upload-nya berapa, download-nya berapa. Ini ada monitoring paket yang termasuknya lah. Seperti itu. Kemudian ini ada WAN-nya. WAN-nya terkoneksi dengan menggunakan IP berapa. Kemudian LAN-nya yang menuju LAN itu menggunakan pakai IP berapa. Ini biasanya otomatisnya seperti ini. Jadi setiap membeli produk tertentu untuk jaringan biasanya sudah disertai keterangan berapa IP-nya, kemudian password-nya berapa, itu sudah ada. Kemudian di sini ada keterangan IPv6-nya menggunakan ini apa tidak. Nah, ini juga ini biasanya kalau dari Telkomnya menggunakan ini nggak apa-apa, tapi kalau Telkomnya nggak menggunakan atau ISP-nya nggak menggunakan IPv6 ya nggak bisa juga. Jadi harus sama-sama mensupport IPv6 ini kalau menggunakan IPv6. Ini untuk LAN, ini untuk WAN yang terhubung dengan ISP, kalau yang ini terhubung dengan area networknya. Kemudian ini wireless-nya, wireless yang sudah kita set up tadi, namun ini karena hanya simulasi, ini SSID-nya juga kembali lagi seperti ini. Ini contoh daripada koneksi menggunakan ADSL modem router. Jadi contoh layout topologinya seperti ini. Atau mungkin barangkali kalian bisa menghubungkan banyak lagi, misalkan banyak user ya, banyak komputer lagi. Berarti kalian harus menambahkan switch di bawahnya. Atau mungkin router. Jadi di bawahnya modem itu kalian masukkan sebuah PC router atau mesin router yang sesungguhnya. Misalkan di sini saya menggunakan router Mikrotik. Jadi Mikrotik ini ditaruh setelah ADSL atau setelah modem, sehingga semua koneksi internet yang mana akan keluar ke ADSL atau ADSL masuk nanti bisa di manajemen lewat sebuah router. Manajemen bandwidth-nya, kemudian manajemen pemakaiannya seperti apa, siapa saja yang boleh memakai, itu nanti ngaturnya ada di sini. Contohnya seperti ini untuk gambaran topologi. Ini masuk ke switch mungkin, kemudian dari switch ini masuk ke PC, atau mungkin dari switch ini nanti akan masuk ke switch lagi yang lebih banyak lagi, sehingga misalkan
ini masuk ke suite, kemudian ini mungkin komputernya admin, tambah lagi PC, kita masukkan lagi ke suite lagi ke ruangan yang lain, mungkin ini bisa seperti ini contohnya. Nah, di sini yang membutuhkan konfigurasi itu adalah yang ada pada routernya ini, yang paling banyak konfigurasi nanti yaitu di sisi routernya ini, karena router ini adalah mesin yang bisa kita manajemen, bisa kita atur sedemikian rupa untuk mengatur daripada klien, untuk mengatur traffic yang keluar masuk dari klien atau dari modem ke klien atau sebaliknya, itu kita bisa mengaturnya di menggunakan router MikroTik ini. Atau mungkin juga bahkan dial-up DSL-nya untuk koneksi ininya ke ISP-nya, nanti kita bisa send juga lewat koneksi menggunakan router ini. Seperti ini contoh paling simpelnya di dalam kita mengkoneksikan sebuah komputer kita sampai ke internet. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja pertemuan kali ini berkaitan dengan koneksi internet, jadi menerapkan koneksi instalasi internet. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf juga. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan ajukan lewat komentar atau mungkin langsung ke WhatsApp saya mungkin, atau mungkin bisa melalui alamat email yang tertera di file presentasi ini. Demikian saya akhiri, sekian saja, kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang atau di pertemuan materi berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.